Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gunggu dan yang terhormat rekan-rekan sekalian, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kasus yaitu Deciding What to Watch Video Recommendations at Netflix. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan nomor 1 dan 2 oleh Mbak Nisa, nomor 3 dan 4 oleh Mbak Christine, dan nomor 5 saya sendiri Gita. Baiklah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Ketika kita telah melihat 4 perbedaan dari tipe rekomendasi, apakah ada rekomendasi lain yang bisa kita berikan kepada Netflix? Menurut kelompok kami, fitur Netflix saat ini itu sebenarnya sudah cukup baik. Nah, karena sudah memiliki 4 fitur rekomendasi seperti genre rows, continue watching, because you watch, and top picks yang menurut kami itu sudah cukup baik memenuhi keinginan pelanggan dalam kemudahan memperoleh atau mendapatkan film yang bagus atau drama yang bagus. Nah, tetapi kami tetap memberikan 2 rekomendasi yang menurut kami ini juga penting harus ada di dalam Netflix. Yang pertama, Netflix itu dapat menambahkan fitur komentar dan view rating pada setiap film atau drama yang disajikan, sehingga pelanggan dapat menggunakan ulasan tersebut untuk menentukan kualitas film atau drama. Selanjutnya, yang kedua adalah Netflix dapat menambahkan fitur sepanjang masa untuk memberikan rekomendasi film atau drama yang memiliki rating tinggi di sepanjang masa. Saat ini, Netflix hanya memiliki fitur yang sedang tren sekarang untuk memberikan rekomendasi atau film yang sedang memiliki rating yang tinggi saat ini. Nah, kalau menurut kami ini penting harus ada dalam Netflix karena Netflix itu harus bisa menyajikan atau merekomendasikan semua film terbaik yang mereka punya. Jadi kalau misalnya saya mau nonton film yang tren di 10 tahun yang lalu, kalau masuk di Netflix itu kita harus ketik manual judul filmnya. Tapi dengan adanya fitur ini, Netflix bisa merekomendasikan film terbaik sepanjang masa kepada pelanggannya, sehingga pelanggannya tidak perlu cari sendiri judul film yang sudah lama tersebut. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Berdasarkan informasi pada kasus ini, apakah Netflix menggunakan content-based filtering, collaborative filtering, ataukah keduanya? Jelaskan bagaimana jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Nah, sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan content-based filtering dan collaborating filtering. Nah, content-based filtering itu adalah salah satu bentuk rekomendasi produk dengan berdasarkan fitur produk dari item-item yang berinteraksi dengan pelanggan di masa lalu. Artinya, dalam content-based filtering ini, dia memanfaatkan pengalaman pelanggannya. Nah, interaksi itu dapat mencakup dari melihat item, menyukai, membeli, atau menyimpan di dalam daftar simpanan di dalam laman Netflix-nya di akunnya kita. Yang memberikan rekomendasi bagi pelanggannya ketika pelanggannya mulai untuk masuk ke laman Netflix. Yang selanjutnya adalah collaborative filtering, yaitu membuat rekomendasi itu berdasarkan sebuah kemiripan pengguna dengan orang lain. Misalnya, ketika pelanggan memberi produk dengan nilai yang tinggi, nah dia juga mungkin menerima rekomendasi berdasarkan pembelian orang lain yang juga memberi produk yang sama dengan peringkat yang tinggi. Nah, sehingga menurut kelompok kami, Netflix ini memiliki kedua fitur rekomendasi, yaitu content based filtering dan collaborative filtering. Nah, untuk content based filtering itu ada dua, because you watch dan continue watching. Because you watch ini memberikan rekomendasi tayangan yang sesuai dengan tontonan yang favorit. Nah,
Because You Watch ini juga didasarkan pada kesamaan video yang direkomendasikan dengan video sebelumnya yang ditonton oleh pelanggan. Sedangkan Continue Watching dia merekomendasikan dari apa yang kita lihat terakhir kali di dalam halaman ataupun website dari Netflix. Yang kedua, collaborative filtering. Di sini ada dua fitur yang mendukung, yaitu Topic dan Genre Rows. Nah, tujuan dari Topics ini adalah untuk menampilkan tebakan terbaik Netflix mengenai video dalam katalognya yang paling mungkin menarik bagi pelanggan. Nah, algoritma dari Topics ini menggunakan isyarat dari masing-masing pelanggan bersamaan dengan melihat tren informasi untuk merekomendasikan judul-judul dari antara video paling populer atau peringkat teratas dalam katalog. Sedangkan genre rows itu muncul di beranda berdasarkan pada genre film atau acara televisi yang menurut Netflix, pelanggan itu akan tertarik berdasarkan perilaku penonton sebelumnya. Nah, baris genre atau genre rows ini dihasilkan oleh apa yang telah disebutkan dalam Netflix, yaitu Personalized Video Ranker atau PVR. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu perkembangan Netflix secara global pada saat pertama kali memasuki pasar, di mana sistem rekomendasi mereka mendapatkan suatu permasalahan seperti cold start dan juga sparsity. Cold start sendiri adalah kondisi di mana pengguna baru pertama kali menggunakan suatu sistem, sehingga sistem tersebut belum memiliki informasi ataupun umpan balik dari pengguna yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada pengguna baru tersebut. Sedangkan sparsity adalah kondisi data yang sedikit atau belum terisi penuh. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya item baru yang mungkin saja tidak sesuai dengan keinginan pelanggan karena kurangnya referensi data. Misalnya saja pelanggan hanya memberikan rating terhadap item-item tertentu, sehingga sistem tidak memiliki cukup informasi untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Permasalahan cold start terjadi pada Netflix pada pertama kali memasuki pasar online dapat terjadi dikarenakan semua pelanggan merupakan pelanggan baru, sehingga Netflix belum memiliki interaksi ataupun informasi-informasi yang cukup mengenai perilaku pelanggan tersebut. Dengan kondisi itu, Netflix mengalami kesulitan dalam menentukan prediksi pemberian rekomendasi yang paling tepat untuk penggunanya. Sama halnya dengan permasalahan cold start, permasalahan pada sparsity juga terjadi pada Netflix saat pertama kali memasuki pasar online, dikarenakan sistem belum memiliki interaksi dengan pengguna, sehingga Netflix mengalami kesulitan untuk memproses informasi yang valid dari pengguna terkait film yang mereka tonton dan menyebabkan sistem memberikan rekomendasi yang tidak sesuai kepada pelanggan. Rekomendasi dari kelompok kami sebagai upaya yang perlu dilakukan oleh Netflix dalam menghadapi permasalahan tersebut, diantaranya adalah Netflix dapat menggunakan Duinan Framework, di mana framework ini memiliki kelebihan, diantaranya kemampuan untuk memberikan prediksi yang akurat dan dapat mengatasi kendala cold start. Aplikasi ini membuat sebuah prediksi mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, baik itu yang mereka sukai maupun tidak. Apabila aplikasi ini digunakan ke web, maka informasi yang disajikan dapat dipersonalisasikan sesuai karakter pengguna. Selain itu, Netflix dapat memberikan rekomendasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh Netflix pada awal sesi. Misalnya saja, genre apa yang pelanggan itu sukai,
atau memberikan contoh-contoh jenis-jenis film yang dapat dipilih, yang dapat memberikan gambaran awal oleh Netflix dan dapat diproses menjadi sebuah rekomendasi acak yang diharapkan dapat dikembangkan pada sesi-sesi selanjutnya. Selain itu, Netflix juga dapat memberikan rekomendasi berdasarkan profil pengguna. Misalnya saja berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, hobi, dan informasi lainnya yang terkait dengan profil pengguna. Netflix juga dapat menampilkan rekomendasi berdasarkan pemfilteran kolaboratif sesuai dengan negara. Misalnya saja, negara Indonesia. Mungkin sebelumnya Netflix sudah bisa melakukan survei pasar bahwa contohnya saja bahwa pelanggan-pelanggan di Indonesia banyak menyukai film yang bergenre horor. Jadi bisa menjadi pilihan juga bagi Netflix untuk menampilkan rekomendasi film-film horor pada awal beranda bagi pelanggan-pelanggan baru mereka yang berdomisili di Indonesia. Ataupun juga menampilkan rekomendasi film-film yang terbaru secara umum. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, terkait matriks apa yang dapat digunakan oleh Netflix untuk mengidentifikasi pelanggan yang memiliki kemungkinan besar akan membatalkan layanan mereka. Menurut kami, matriks yang cukup tepat untuk dilakukan atau digunakan oleh Netflix dalam mengidentifikasi pelanggan yang memiliki kemungkinan untuk membatalkan layanan mereka adalah menggunakan valued hours. Di mana valued hours ini merupakan variasi jam menonton layanan. Berdasarkan informasi atas variasi jam menonton, akan diketahui lamanya pelanggan menonton dalam sekali waktu, seberapa sering pelanggan menonton, dan akumulasi waktu menonton dalam satu hari. Informasi ini nantinya akan terus dipantau dan dilakukan perbandingan dengan waktu-waktu sebelumnya untuk mengetahui ada atau tidaknya kecenderungan dari valued hours ini terus menurun. Bila ada kecenderungan dari valued hours yang terus menurun, maka dapat diasumsikan dan dapat menjadi sebuah indikasi bahwa pelanggan tersebut memiliki kecenderungan akan membatalkan layanan Netflix di periode yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu visit Netflix Technology Blog. Identify 3 challenges that the company face in generating recommendations for its subscribers. Yang pertama, video yang disediakan tidak merata. Dalam hal ini, Netflix perlu mendapatkan izin dari pemilik konten sebelum menambahkan video ke katalog streaming. Sebagian besar izin khusus berada di kawasan atau negara tertentu, dan izin diperoleh butuh beberapa tahun, berarti izin itu diperoleh tidak cepat. Hal ini menyebabkan katalog streaming Netflix bervariasi dari satu negara ke negara lain. Misalnya, ada film yang dapat diputar di Netflix di Kanada, tetapi tidak tersedia di Indonesia, dan malah sebaliknya. Nah, model yang direkomendasikan Netflix akan sangat bergantung pada mode pemutaran dan data, terutama yang melibatkan pemutaran 2 video secara bersamaan atau terus-menerus. Dalam hal ini, Netflix tidak dapat mengamati bahwa pelanggan memutar 2 film. Kemudian, model rekomendasi dasar akan mempelajari bahwa kedua film tersebut tidak menarik jenis orang yang sama, hanya karena penonton dibatasi untuk menonton kedua film tersebut. Namun, jika kedua film ini tersedia untuk anggota yang sama, Netflix dapat melihat kemiripan antara video dan anggota yang menontonnya. Jelas dari contoh ini bahwa video yang disediakan tidak merata, sehingga dapat merusak kualitas rekomendasi Netflix.
Lalu, yang kedua, kesadaran budaya. Ini karena popularitas video bervariasi di satu negara ke negara lain. Misalnya, Netflix ingin film Bollywood memiliki popularitas yang berbeda di India dan Indonesia. Dalam kasus ini, meskipun informasi pribadi pelanggan sama, tetapi satu anggota tinggal di India dan anggota lainnya tinggal di Indonesia. Kedua pelanggan tersebut akan mendapatkan nasihat yang berbeda. Jika dua klien sering menonton film fiksi ilmiah, saran mereka mungkin serupa. Seperti yang dapat dilihat dari contoh, informasi ini akan memberikan saran yang berbeda untuk pelanggan baru di India dibandingkan dengan Indonesia, karena kedua negara tersebut tentu saja memiliki pengguna yang berbeda. Lalu tantangan yang ketiga atau terakhir, yaitu bahasa. Netflix ini dia udah menggunakan 21 bahasa dan katalognya memiliki lebih banyak konten lokal daripada sebelumnya. Ini jelas merupakan peningkatan karena membawa banyak tantangan. Pelanggan cenderung menghargai konten yang disajikan dalam bahasa yang mereka pahami. Misal, jika Netflix memiliki film fiksi ilmiah Indonesia yang bagus, tetapi tidak tersedia subtitle atau audio bahasa Inggris, Netflix tidak ingin merekomendasikannya kepada anggota yang menyukai film fiksi ilmiah, tetapi hanya berbicara bahasa Inggris. Atau jika pelanggan berbicara bahasa Inggris dan Indonesia, kemungkinan besar film tersebut adalah rekomendasi yang tepat. Saat ini, Netflix tidak memiliki semua bahasa yang berlaku untuk semua konten, juga tidak secara jelas menjelaskan bahasa dan tidak tingkat pemahaman yang dapat dipahami pelanggan. Karena masalah preferensi bahasa, outputnya menjadi kurang sempurna. Jadi di sini tantangannya bahasa harus lebih disamaratakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.